pelajaran minggu kita pada hari ini. Sini sama seperti biasa, nanti pilihannya proyeknya nanti Marcel ya yang ngumpulin ya, ada 2 kali. Oke, kita mulai. Salam. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita masih juga beribadah di rumah ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mulai dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan Marende dari nomor 83 ayat 1, 38 ayat 1 dan 3. Matang yang ngao maita. Amin. Marende maita sian buku ede nomor 30 ayat 1 dot ayat 1. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni ton di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Idama hatop do auro tiok ma na dihon wae asau nang adong nama buat tupalmi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita
Alea manamina di Banua Gijang, nama dok mauliate dohami tuho, ala di paboto hokko tuhami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalau salpu sogot langit dohotano, alai nahot doanggo hatam, ro di saliling-lilingna. Akum ni ikon patardo sangat saluhut, jolma di joloni habangsa per uhuman ni. Saya si maroham dihami, pahot marohanami marhapor seon di hatam, marhite-hite tod di porbadia. Padungo mahami jalap paringgas hami martangian, asa marlas niroha hami, paiman mahon po jala asa dapot hami hanguluan nasora sudah. Amin. Kebetulanmu mari dema ita sian buku ede nomor 45 ayat 7. Tangyak kamu ma patik ni debata ima sian patik sada 110 patik parjolo audo jahoba debatam nimna debatata dan jadi maraku pau bahenonmu debatam patik paduahon dan jadi gonanmu jaladang jadi sumanonmu manang ahana di Banua Gijang dohotna di Banua Tongaon Rodi na di bagasan naik na diturun di tano yang gotung gabe si sombaon manang si olon pati patuluon dan jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna ai hona humna dosuhut akan namar sineang di guarna pati pahopaton ingot tamu ma babadion hari Minggu dina onomari maulahamu nasa siulamu alai yang go ari papituhon ni ari paradian ni Jehovah di Batam doi dan jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe manang burun manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru ro dipinahanmu ro dipangisi ni hutam ala pe namangibati hutam ai dina onom ari do ditopa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di hari papituani dibaini do umbahin na di pasu-pasu di bata Jehovah hari paradian ni jala di parbadiai hari pati palimahon ikon pasangaponmu do natorasmu asa martua ho jala lele mangulu di tano na dilehan ni Jehovah di Batam diho pati paonopon unak ko mamuno pati papituhon unak ko mangalakko pati pa waluon unak ko manakko pati pasiahon unak ko makatidakon hata nasotutu maralon dongan jolma pati pasapuluon dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dan jadi halangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang na posona bawa manang na posona buru-buru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu behado pandok ni debata taringot tu pati pasapului odo audo Jehovah di Batam nimna debatata
pargogo naso hatudusan jala parimas sai luluan kudodo dosani ama-ama tu pinoparna ro di sudut patoluhon ro di sudut paupaton pinopar mi akan nasugoroha diau alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu akan nama holongi roha tuau naso mangalosi patiki atong rap mangilugugu mahitas yan tuhata di bata lau mangulahon patinai ale Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulon na hobar tu patimi amin. Mari di maitas yan buku ede nomor 3 ayat 6.12. Potima dosata tuado panidi bata martang yang mahita ale Tuhan di bata amanami para sirohana sumurungi napungudo hami di jolom martang yang tuho ndada mangasahon hati goran nami na mangasahon asin roham na godangido saya asima roham mida sadok bangso nami sesa madosa nami saluhutna saya sungguli maroha nami asamu baroha roh pangalosten nami alami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasesani dosata songonod do pangholongi ni debata di portibion pola do anakna nasasadai di lehon asa unang mago ganuk na korsea di ibana asa hanguluan na saliling-ililing na di ibana hasangopan ma ni debata na di dijang amin. Mari dimaita sen buku ede nomor 450 ayat 7.
Epistel di minggu tasadarion ima natar buat sian Markus sada ayat sada 1 walu tajahama marsika sore on mamulani barita nauli ini Yesus Kristus Ombar tunatap surat di panuriang Yesayas usul na suara kita tujolo ni bohim sipature sidalanami. Suara ni nama jauh-jauh di halongonan pature hamu madalan di Tuhani pahornop hamu ma sidalanana nai Di halongangan do si Johannes pandidion jara majamitahon pandidion hamu bahon miroa laho kasisahon dosa. Jadi ruar masude pangisi mitanu Judea ro di sude hala Jerusalem manopot ibana jala di pandidi hondo nasida di batang air Jordan dung ditopoti be dosana Yang go si Johannes ibulu ni untolo ulosna jala huling-huling do bokosna akasi hapor do si uap niloba do si manganonna ondo jamitana naro masian kudiku na gumogo sianau na hurang tamado au pauduk au mangakari tali ni si patuna Aik do hudidihon Tuhanmu alai ton di parbadia do didihonon na Tuhanmu ima saatnya martua do halak na tumangion hatani di bata jalan nau pepsa amin. Mari dimaita sian bukede nomor 40 ayat 2.4.
dakon ma haporsiat tai sona dia tidakon ni dongata sa porsian di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatudusan natu mopalangit do tano au porsia di Yesus Kristus anani debata Jehovah nasasadai imana ni Tuhan ni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia andoran sio habubuan ido tuata natu mau naberni di pahuman di silatus nama tetar paja lo ibana dihau pinasilang natuat tubano turun dung ditanam namula mangulu di hari patuluan nama naik tu surgo lau hudul di siamun di bata Jehovah amanai parguguna sohatu dosani di sima ibana sugut tanon lau manghumi alat nama ngulu doot namate au porsea ditot di porbadia jaladong sada huria nabadia huria topang yalak kristek akan nabadia do dia sesani dosa do dia tai namandok mula mangulu doso bud daging nyalak naon mate ro dia noluan na rosa rasuda amin. Mari dia maita sian buka dia nomor 40 ayat sada. Datanglah Tuhan ke tengah-tengah kami Tuhan, karena kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan kami bacakan di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah hati dan pikiran kami untuk kami bisa mengerti isi daripada firman-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jamita dihita Ingon dibuat sen Psalmen 25 ayat sia saat 10 Ison jahon nomor sia 10 non ruas kamu jadi son saja son marsori Sai tahininokku do manang ahana didok ni debata Jehovah ai diperbaga do hasonangan tu bangsona dohot tu aka na niasiana asaunang mula nasidatu haoton tomon do hatuan lagi akan nama kali aribana asamian museh hamuyaon di tanah asa pajupang sugut asiniroha dohot hasitongan jala masiuman hati goran dohot hadameon asa matumpur siang tanoi hasitongan jala hati goran mana tapsian bagi kijang sai lehonon ni Jehovah do uhut nadenggan ni jadi lehonon ni tanonami ma parsiguena Madalam mahati goran di jolona
Jara patongonon nama makna sida tudala. Jadi Psalmen 85 ini menceritakan mengenai keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah dipanggil sampai minggu Advent kedua, minggu di mana kita diingatkan tentang kedatangan. Kedatangan yang dimaksud adalah kedatangan Yesus kembali sebagai Raja kemuliaan yang akan menegakkan keadilan dan menyatakan keselamatan kekal bagi setiap orang percaya yang sungguh taat serta setia. Dan khusus pada minggu Advent kedua hari ini, dalam rangka menyambut kedatangan kembali Sang Kristus, kita diingatkan agar kita senantiasa berjaga-jaga, karena waktu kedatangannya itu tidak dapat diduga. Tidak ada perhitungan pikiran manusia yang dapat menentukan kapan masa kedatangan itu. Mengapa? Mengapa Tuhan tidak memberitahukannya terang-terangan kepada kita tentang hal itu? Agar kita dapat dengan sungguh menyambut kehadirannya dengan segala persiapan yang benar-benar matang dan mantap. Agar di saat kedatangannya itu, semua kita dapat merasakan sukacita. Itulah pola berpikir kita. Sederhana dan mau mudanya saja. Akan tetapi Tuhan memiliki kehendak dan rencana lain. Dia yang memang sangat merindukan agar pada saat kedatangannya kembali, kelak semua kita tanpa terkecuali akan merasakan sukacita dan kebahagiaan. Semua itu akan menerima keselamatan. Akan tetapi, jikalaupun demikian keinginan hati Tuhan, Dia juga menginginkan agar setiap kita memiliki komitmen iman dan pengharapan yang hidup. Semua sukacita dan kebahagiaan yang kita dambakan itu dan yang Tuhan ingin nyatakan itu dalam kehidupan kita, hendaknya merupakan buah dari sikap hidup yang taat dan setia di hadapannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat memungkiri bahwa hanya orang-orang yang senantiasa berjuang dalam kesetiaan, ketekunan dan berpengharapanlah yang akan bersukacita dan bersyukur atas apa yang diperolehnya dari semua yang dilakukannya itu. Hanya mereka yang dalam setiap gerak kehidupannya, yang menyadari akan kelemahannya dan hanya mengandalkan kekuatan Tuhan saja, yang akan dapat bersaksi atas perbuatan Tuhan bagi sesamanya. Pada minggu Advent kedua ini, kepada kita diperdengarkan suatu penegasan, suatu kepastian bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Setiap orang percaya pasti sangat mengharapkan beroleh keselamatan. Siapa dari kita manusia yang tidak ingin untuk diselamatkan? Akan tetapi perlu untuk kita ingat bahwa dunia dengan segala kehebatannya dan manusia dengan segala kemampuannya tidak menjamin memberikan keselamatan yang sempurna. Tidak ada sumber keselamatan yang dapat memberikan keselamatan kekal selain daripada Allah sendiri. Daripadanya lah kita beroleh keselamatan yang utuh dan sempurna serta kekal. Keselamatan oleh karena iman bukanlah seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun hanya oleh iman beroleh keselamatan dengan kesembuhan penyakitnya. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan juga oleh iman kepala rumah ibadat, anak perempuannya yang dibangkitkan Yesus, serta 2 orang buta disembuhkan menurut imannya. Tentu ada penyelamat dan ada keselamatan
Penyelamat itu tidak lain dan tidak bukan adalah hanya Allah dan telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu ditujukan kepada dunia dan seluruh manusia. Bagi orang Samaria menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan Samaria, dan mereka berkata, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Jemaat Tuhan yang terkasih, lalu apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan yang berdasarkan iman? Nats hari ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh keselamatan berdasarkan iman, pertama-tama kepada kita dimintakan untuk senantiasa bersedia mendengarkan firman Tuhan. Pemazmur mengatakan, "Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah." Hal mendengar merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang percaya dalam menyatakan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, maka kepadanya akan dianugerahkan sukacita dalam hidupnya. Pemazmur lalu menyerukan kepada umat Israel untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tujuan agar mereka jangan lagi jatuh dalam kebodohan dan dosa. Dalam ayat-ayat sebelumnya, pemazmur telah berusaha bersaksi bahwa Tuhan telah melakukan segala kebaikan kepada umatnya, di mana Allah telah mengampuni kesalahan dan menutupi segala dosa umatnya. Bahwa Allah juga telah menyurutkan gemas dan meredahkan murkanya. Berkenan dengan perbuatan Allah itu, maka umatnya telah menerima pemulihan. Maka mereka sudah sewajarnya untuk hidup dalam suatu sikap yang baru. Sikap yang harus mereka hidup itu adalah kesediaan mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya, bahwa setiap orang yang telah menerima pemulihan dari Allah hendaknya hidup dalam takut akan Tuhan. Mengapa? Karena hanya pada mereka yang hidup dalam takut akan Tuhan saja keselamatan itu dekat padanya. Dalam ayat 10 jelas dituliskan, "Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia." Dengan menghidupi sikap takut akan Tuhan, maka kemuliaan akan berdiam dalam persekutuan hidup orang percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa maksudnya kemuliaan akan diam di negeri? Dalam Nats hari ini disebutkan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Itulah segala berkat dan anugerah yang akan diberikan Tuhan bagi mereka yang mau mendengar dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Itulah sikap takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan, lalu apakah yang menjadi renungan bagi kita dalam Advent kedua hari ini? Yang pertama adalah, hendaklah kita peka dan selalu rindu serta haus untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan hidup kita. Artinya, dengan segala kepekaan dan kerinduan mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan selalu berhati-hati dalam setiap gerak hidup kita. Kita akan terlepas dari jerat dosa dunia ini. Yang utamanya, kita akan menerima tuntutan untuk berjalan pada jalan-jalan Tuhan. Yang utamanya, kita akan menerima tuntunan untuk berjalan pada jalan-jalan Tuhan. Setiap orang yang bersandar pada firman Tuhan tidak akan pernah berputus asa, walaupun menghadapi kesusahan atau pergumulan hidup. Dia tidak akan bersikap sombong.
bila ia beroleh kesenangan atau kesuksesan hidup. Yang kedua, bahwa Allah menjanjikan kebahagiaan hidup bagi mereka yang dengan setia, tekun, dan taat mendengarkan firman Tuhan. Bahwa hidup kita akan dipenuhi dengan berbagai berkat Allah yang tidak terbilang jumlahnya. Oleh karena itu, bila Allah menjanjikan kebahagiaan hidup yang sedemikian besarnya, tidakkah hal itu akan menumbuhkan semangat untuk setia mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita? Marilah kita hidup dalam kasih, saling mengampuni, saling menolong, dan menopang sesama kita, terutama yang lemah. Mari kita melakukannya sebagai jawaban iman kita akan keselamatan yang telah Allah anugerahkan bagi kita melalui karya penyelamatan Yesus Kristus. Selamat Advent. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu serta uraian-uraian daripada firman-Mu tadi Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi orang yang takut akan Engkau, yang mengharapkan keselamatan daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan itu bisa menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan doa. Amin. Mari kita sekalian pasatan pilihan langsung lah. Ini karena tadi yang udah lewat, yang tadi itu harusnya sekalian mengalami pilihan kita waktu di kemarin tadi. Ini kita kemarin sekalian dikumpulkan kolektif ya. Mari kita sian buku ini nomor 41 ayat sada. Tatangnya konma peliatta ale di bata amanamina di Banua Gijang Hodo haroroni saluhut silion leon na denggan dohot nasa ulibasa nama uliutus upasat hami masian na niloan mi di hami pelian nami di ho saya jalo mai gabi uap na upcus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa upar haseang hami pelianon patibulhon arajanmu di tonga-tonga ni hapuriang dohot di portibion
Guhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisi leon-leon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai ro maharajaanmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongon, songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, nidosa nidongan nama dosa tuhami. Unak kami togiot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajaon do agogon rodi asangapon saleleng nilelena. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang di bawah kaki kebesaran-Mu Tuhan, untuk mengucapkan puji dan syukur atas berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam satu minggu ini Tuhan. Tuhan, biarlah berkat-berkat yang sudah kami terima itu Tuhan, kami sudah nikmati dengan sukacita daripada-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami sudah memberikannya sebagai persembahan kami kepada-Mu ya Allah kami. Biarlah Tuhan berkat yang Kau berikan itu yang sudah kami persembahkan juga kepada-Mu ya Allah kami, semuanya itu Tuhan menjadi satu persembahan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tidak putus-putusnya kami Tuhan memohon kepada-Mu ya Allahku, agar Engkau tetap selalu Tuhan menyertai dan memberkati kami semua Tuhan yang ada di rumah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan dan kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan, karena setiap apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya berkenan di hadapan-Mu, dan semuanya Engkau menyertainya Tuhan. Tuhan, begitupun Tuhan, semuanya itu Tuhan kami panjatkan Tuhan, agar kami Tuhan selalu memohon kepada-Mu Bapa untuk setiap apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, kebutuhan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, kebutuhan kami di dalam kehidupan kami yang bersosial Tuhan. Semuanya itu Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami memohonnya Bapa, karena kami tidak mempunyai Allah lain selain Engkau saja yang kami sembah. Ya Tuhan Allah kami, tetaplah Tuhan Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami ya Allah kami. Jamah hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan, jamah kehidupan kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, berikan kesehatan kepada kami Tuhan masing-masing tempat ini Tuhan. Sementara semuanya itu Tuhan, kami hanya bersandar kepada-Mu.
Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, di dalam 1 minggu ini Tuhan, kami terus mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Di dalam 1 minggu ini setiap kegiatan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, sehingga Tuhan setiap apa yang kami lakukan, semuanya tidak ada yang menjadi kendala Tuhan. Tuhan, kami memohon juga Tuhan, kepada anak kami Tuhan, Engkau jangan biarkan dia Tuhan, supaya Engkau melindungi, memberkati, dan menyertai setiap apa yang dia lakukan ya Allah kami. Karena kami sebagai orang tua Tuhan, tidak bisa melihat apa yang dia lakukan Tuhan, tetapi dengan mata Engkau Tuhan, Engkau pasti bisa Tuhan melihat apa yang dilakukan anak-anak kami Tuhan, sehingga setiap apa yang mereka lakukan yang salah Tuhan, Engkau akan menegur dan memperbaiki Tuhan, sehingga mereka kembali ke dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, untuk satu yang kami mohonkan Tuhan, kiranya Tuhan tetap Engkau selalu Tuhan menyertai Tuhan, Engkau membimbingnya Tuhan di dalam studinya Tuhan, di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap pergaulannya Tuhan, di dalam setiap keinginannya Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, sebagai kami orang tua yang memohon langsung pada-Mu Tuhan. Tuhan, semuanya itu Tuhan kami serahkan, kami panjatkan Tuhan, agar Engkau Tuhan memberikan perhatian-Mu Tuhan, khususnya Tuhan di dalam studinya Tuhan, yang mana hingga saat ini Tuhan dia masih terus Tuhan melakukan perkuliahannya Tuhan untuk menyelesaikan semua apa yang menjadi pendukung daripada skripsi Tuhan. Berikan konsentrasi kepadanya Tuhan, berikan pemikiran yang bijaksana kepada Tuhan, berikan bibir dan lidah-Mu dari-Mu padamu Tuhan, untuk apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan di dalam perkuliahannya Tuhan, bisa terarah dan terukur Tuhan, hanya karena penyertaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu juga Tuhan dengan anak kami si Marcel Tuhan, biarlah juga Tuhan Engkau menyertai, melindungi dan memberkati dia Tuhan, agar dia tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang takut akan Engkau Tuhan, seperti apa yang Engkau firmankan tadi. Itu juga Tuhan dengan kami orang tuanya Bapa, kami terus memohon ya Allahku, agar kami Tuhan Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan keselamatan Tuhan, agar kami bisa selalu memberikan nasihat-nasihat yang daripada-Mu kepada anak-anak kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kami sebagai orang tua daripada anak-anak kami adalah perpanjangan tangan daripada-Mu Tuhan, untuk bisa melakukan apa yang Engkau inginkan Tuhan kepada anak-anak kami Tuhan. Semua itu Tuhan kami tutup bungkus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami juga memohonkan kepada rumah ini Tuhan, rumah ini adalah rumah berkat, rumah ini adalah rumah-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di sini Tuhan, sehingga setiap roh-roh jahat, segala roh-roh hitam atau orang-orang yang berniat tidak baik kepada kami di dalam tempat ini Tuhan, sudah Engkau nyatakan, sudah Engkau patahkan Tuhan, sudah Engkau hancurkan Tuhan dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan dengan keluarga kami Tuhan, keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan, itu yang dari Poparan maupun Sarasan, dari Poparan maupun Marco, dari Poparan maupun Pita, dan semuanya itu Tuhan, termasuk juga teman, saudara, dan rekan-rekan kerja kami, dan teman-teman sekolah, anak-anak kami Tuhan, rekan-rekan satu kumpulan kami Tuhan, rekan-rekan satu persekutuan kami Tuhan, di dalam persekutuan komplek ini maupun di dalam persekutuan kami di gereja Tuhan. Berikan kesehatan dan keselamatan daripada-Mu saja Bapa. Kalaupun mereka ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau berikan bilur-bilur-Mu Tuhan kepada mereka, agar mereka bisa merasakan sukacita daripada-Mu Tuhan, khususnya pada hari ini, hari Minggu Advent kedua Tuhan. Itu juga Tuhan dengan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya kami memohon kepada-Mu Bapa, agar Engkau menyelesaikannya Tuhan, karena semuanya ini Tuhan adalah campur tangan-Mu untuk negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bisa menyelesaikan
semua kebijakan-kebijakan mereka itu Tuhan, yang semuanya Tuhan berdampak yang baik Tuhan kepada kami sebagai rakyat Tuhan. Tuhan, gitu juga Tuhan dengan kasus corona virus Tuhan, yang hingga saat ini Tuhan kami masih merasa khawatir Tuhan. Biarlah Tuhan itu nyah dari kami Tuhan. Engkau sampaikan Tuhan, Kau berikan serum dan virusnya Tuhan, agar kami bisa kembali normal Tuhan, melakukan setiap kegiatan sosial kami Tuhan, bersaudara Tuhan, agar kami Tuhan bisa satu sama lainnya Tuhan, bisa saling mengunjungi dengan tidak merasa khawatir Tuhan, karena semuanya itu Tuhan ada di dalam tangan kasih-Mu saja. Dan kami yakin Bapa, apa yang kami ucapkan, apa yang kami doakan pada hari ini Tuhan, semuanya itu Tuhan Engkau dengarkan, dan itu akan membuktikan satu hal di kemudian hari buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih semuanya Tuhan untuk apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Semuanya itu Tuhan kami tutup bungkus, kami satukan doa kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita nyanyikan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Terima kasih, ibadah sudah selesai. Oke. Abang, salam Bapak, Mama, sama Kakak. Ayo, bergantian semua ya.